Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk materi ya. Materi kita ini minggu terakhir ya, minggu ke-12 kita. Dan minggu ini atau minggu depan nanti kita akan merencanakan untuk ujian akhir semester. Jadi sesuai dengan kontrak perkuliahan kita di awal, maka materi ini ya seharusnya refleksi ya, tetapi kendala minggu kemarin ada beberapa hal sehingga harus ditunda, digabungkan di hari ini ya. Kemudian komponen penilaian ya, kehadiran sikap perilaku sudah saya dapatkan, kemudian tugas diskusi ya, karena memang kondisinya pandemi corona, diskusi ditiadakan, tetapi ada tugas kelompok ya. Jadi teman-teman sudah mengerjakan tugas kelompok, kemudian UTS sudah, dan akhir semester ini kita akan mengadakan ujian akhir semester dengan bobot 40%, sehingga silakan materi yang sudah saya berikan, kemudian di Zoom dan di blog ya, untuk dievaluasi kembali, untuk dibaca kembali, dan teman-teman sekalian cari ya referensi lainnya. Itu bukan hanya di buku patologi sosial karya Faisal Burlian, tetapi kalian bisa surfing ke Google ya, kemudian review jurnal dan lain sebagainya untuk mendapatkan materi-materi patologi sosial yang berkenaan dengan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Nah, minggu ini kita akan menganalisis ya bentuk patologi sosial yang terjadi di Indonesia terkait dengan kriminalitas, kenakalan remaja, dan prostitusi narkoba ya. Jadi sudah dibaca ya, minggu kemarin sudah saya kirimkan PPT terkait dengan definisi ya, kemudian definisi kejahatan, kemudian apa sih kriminalitas, mungkin sudah kita pahami ya, karena terkait dengan kriminalitas ini kan kita sering banget ya dengar di berita ya, kemudian majalah ya, surat kabar, kemudian tentang keseharian kita bertemu dengan tetangga, rekan kerja ya, itu biasa berdiskusi berkenaan dengan kriminalitas. Jadi nggak ada yang nggak tahu ya. Jadi nggak ada yang nggak Direkam ya? tahu ya. Oke, teman-teman yang lainnya di silent, di mute ya. Di mute. Di I mute. didn't lipstick. Oke. Oke, udah di mute ya. Jadi nggak boleh berisik ya. Jadi sudah kita pahami sekali ya bahwa korupsi, kemudian masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, kriminalitas itu menjadi konsumsi harian ya, dan so far kita hanya bisa meminimalisir terjadinya ya, adanya tindakan preventif, pencegahan ya, kemudian penanggulangan yang diformulasi dari berbagai elemen-elemen ya, yaitu bisa dari kita, sosiologi ya, peneliti, mahasiswa-mahasiswa, itu memformulasi penanggulangan tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat gitu. Nah, berkenaan dengan kriminalitas ya, konsep dari definisi kejahatan ini saya akan share screen di sini. Ini PPT yang kemarin ya. Sudah dapat ya. Oke, di sini ada PPT yang akan saya bawakan berkenaan dengan kriminalitas ya. Jadi pelanggaran terhadap norma ya, yang merupakan simbol dari loyalitas ideologis dan simbol dari afiliasi terhadap kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu dilanggar ya. Nah, di sini ada paling
populer dan memang paling relevan dalam menjelaskan tentang kriminalitas atau kejahatan ya atau penyimpangan sosial, yaitu ada pendekatan sosiologi ya. Jadi memang ini kajiannya kajian sosiologi, kemudian multidisiplin ya untuk melihat fenomena dengan kacamata teori. Ya, tokohnya Durkheim ya dan Parsonian. Kemudian apa sih kriminalitas ya? Jadi mungkin teman-teman sudah belajar ya di mata kuliah sosiologi kriminalitas. Jadi nggak kaget ketika di sini akan mendalami kriminalitas itu dengan indikator fungsi dan disfungsi dari kejahatan itu. Kemudian penanggulangannya ya. Nah, kita akan memfokuskan ke situ. Nah, kriminalitas sendiri ya di sini dalam PPT saya merupakan tindakan yang dimana dalam segi perbuatannya itu melanggar norma ya, berbagai bentuk hukum dan norma yang berlaku di lingkungan di masyarakat itu, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah berupa pertentangan dari masyarakat. Jadi ada penolakan ya, adanya suatu ketakutan atau suatu kondisi di mana adanya ancaman gitu ya. Jadi suatu perbuatan yang meresahkan dan merugikan orang lain gitu. Sehingga ya dalam varian pendekatan sosiologi di sini dibagi menjadi beberapa ya. Ada pandangan secara ekonomistik ya. Jadi kemudian pandangan struktural, ada pandangan Marxisian ya, Marxis ya, Marx. Kemudian pandangan fungsional. Jadi ketika berbicara tentang kriminalitas, ya kriminalitas itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok ya dalam berbagai bentuk kelompok masyarakat yang dilakukan secara sadar ya, yang dimana tindakan tersebut telah melanggar nilai sosial. Jadi hukum dilanggar dan norma itu dilanggar yang berlaku dalam situasi masyarakat itu. Gitu. Jadi adanya kesadaran untuk melakukan baik itu individu atau berkelompok ya yang menyimpang di dalam masyarakat gitu, bentuknya seperti itu. Nah, kemudian pengertian sosiologi ya, kriminalitas menurut para ahli ya. Adapun pandangan atau sudut pandang para ahli ya, ini ada Kartono menjelaskan bahwa kriminalitas itu mencakup ya segala aktivitas yang tidak disetujui oleh masyarakat karena melanggar aturan agama ya. Jadi seluruh agama, bukan hanya agama Islam, itu melanggar melanggar ketentuan atau yang dikondisikan itu dalam norma itu tidak dibolehkan ya. Kriminalitas itu agama manapun tidak membolehkan hal menyimpang kriminalitas ini ya untuk dilakukan. Kemudian juga pelanggaran aturan sosial ya dan hukum. Jadi 3 ya. Jadi kriminalitas ini 3, agama, sosial, dan hukum ya. Norma sosial dan hukum. Dan juga merugikan secara psikologis dan ekonomis gitu. Itu menurut tokoh Kartono. Kemudian Bonger ya, kriminalitas merupakan perilaku antisosial. Jadi indikasinya ada seseorang atau sekelompok antisosial yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar ya. Yang dilakukan oleh individu ya, kelompok maupun dalam arti komunitas gitu menurut Bonger ini. Kemudian ada Eliot. Menurut Eliot, kriminalitas ini merupakan tingkah laku ya atau tindakan yang melanggar hukum dan pelaku dapat mendapatkan hukuman ya berupa denda, kurungan penjara dan hukuman mati. Kemudian Satpi dan Marjono ya. Ini tokoh mengemukakan pendapatnya bahwa kriminalitas adalah perbuatan kejahatan yang dapat diberikan sanksi berupa pidana dan dikucilkan oleh masyarakat akibat melanggar norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat ya. Jadi ini menurut para ahli itu. Kemudian ya seperti yang sudah kita ketahui ya,
bahwa jenis-jenis kriminalitas itu sangat banyak dan variasi ya. Jadi bentuk jenis kriminalitas itu dibagi dulu ya menjadi dua ya. Jadi kriminalitas cyber sekarang sudah ada. Kemudian ada kriminalitas yang nyata gitu, yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Itu seperti itu. Kemudian jenis ini ada banyak, yaitu yang pertama adalah tindakan kriminalitas terbagi menjadi beberapa bagian ya, yaitu dianggap perbuatan tercela ya, victims, crime without victims ya, artinya dianggap perbuatan tercela. Jadi jenisnya itu adalah ketika itu perbuatan tercela itu sudah masuk ke dalam kriminalitas ya. Misalnya contohnya pencabulan ya. Kemudian ada nih kejahatan terorganisir atau komplotan ya, organized crime ya, kejahatan yang terkoordinator atau berkelompok. Contohnya misalnya terorisme ya, kemudian pencurian, perampokan ya yang dilakukan berkelompok di rumah-rumah. Kemudian ada juga ini dilakukan orang berstatus tinggi with solar crime ya, yaitu contohnya dilakukan oleh berstatus tinggi ini misalnya mutilasi ya, yang ahli misalnya dibayar atau orang bayaran gitu ya. Jadi yang menyuruh itu cuci tangan, jadi bisa tidak terkena dampak dari masalah di kemudian hari terkait dengan hukum ya, atau dihukum. Jadi cuci tangan istilahnya. Kemudian kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal untuk menaikkan keuntungan ya. Jadi mengambil keuntungan dalam kesempatan ya. Jadi ada corporate crime. Jadi ada dibangun atas dasar memang untuk melakukan tindakan kriminalitas gitu ya. Jadi ada organisasi formal yang berkedok formal, namun sebenarnya mereka juga sebagai jenis kriminalitas gitu ya. Misalnya itu mungkin terselubung ya. Misalnya ada terkait dari organisasi-organisasi yang membuat satu komunitas besar terorganisir kriminalitas gitu ya. Kemudian ada yang dilakukan rakyat miskin karena ekonomi ya, blue collar crime. Misalnya itu yang banyak kita ketemu ya di pasar gitu, ada namanya pencopet. Kemudian kalau di jalan namanya penjambret ya. Kemudian atas dasar karena ekonomi, kebutuhan gitu ya, pencurian. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang memang karena kebutuhan atau untuk menafkahi kehidupan sehingga melakukan berbagai cara ya, yaitu dengan cara melanggar norma hukum dan sosial ya. Jadi itu ada di sekitar kita. Kemudian kriminalitas dan kemiskinan ya. Jadi memang ketika kita mensurvei ya dan data itu ditemukan bahwa kriminalitas tertinggi dan kemiskinan ini sangat dekat ya. Jadi kemiskinan diyakini dapat diperlakukan ya sebagai antecedents atau determinan perilaku seseorang ya yang memiliki sikap jahat gitu ya atau menyimpang. Yang menjadi problem adalah kesenjangan dan bukan kemiskinan gitu ya. Jadi konteks sebenarnya adalah kriminalitas dan kemiskinan itu berdampingan, tetapi sebenarnya bukan konteks kemiskinannya, tapi kesenjangannya ya. Kesenjangan yang terjadi di dalam kemiskinan, kebutuhan ya, terus pengetahuan yang kurang memadai sehingga kriminalitas itu terjadi lebih banyak karena faktor dari kemiskinan. Kemudian kriminalitas dan pengangguran ya. Jadi berdampingankah gitu ya? Nah, menurut survei ya gitu ya. Karena kriminalitas ini dan pengangguran ini
berdampingan. Jadi kalau orang nggak ada kerjaan, kumpul-kumpul, yuk kita rampok ini. Nah, itu bisa terjadi gitu ya dalam survei. Kemudian jika kejahatan meningkat ya terkait dengan pengangguran, mungkin akan mengindikasi perasaan ya diperlakukan tidak adil karena posisi ekonomi yang terlalu senjang ya, karena adanya kemiskinan, karena ada kebosanan ya, nggak ada kegiatan, atau karena terlalu banyak waktu kosong, sehingga memang ketika orang nggak mau melakukan aktivitas apapun itu pikiran kan ya, jadi tidak banyak kegiatan sehingga yang dipikirkan aneh-aneh ya, ke depannya nggak tahu mau ngapain, duit tidak ada, sehingga ya itu ya, ketika tidak ada kerjaan dan tidak ada progres ke depannya, ketika diajak yuk kita maling aja, yuk ikut gitu ya. Nah, itu juga ada terkaitan antara kriminalitas dengan kepemilikan jobless ya, tidak memiliki pekerjaan gitu. Sehingga angka pengangguran yang semakin meningkat akan mempengaruhi tingginya kriminalitas yang ada di masyarakat gitu. Kemudian kejahatan dan perubahan sosial. Perubahan sosial yang cepat akan menjadikan peranata kontrol sosial ya yang tidak berfungsi. Jadi lembaga-lembaga sosial itu akan miss ya ketika perubahan sosial itu terjadi sangat cepat gitu, dan sebagai konsekuensinya akan meningkatkan kejahatan gitu. Jadi ketika ada peranata kontrol sosial yang tidak berfungsi di dalam masyarakat, lembaga sosial yang tidak berfungsi dengan benar, maka kejahatan itu akan meningkat gitu ya. Jadi seperti misalnya pengaruhnya lembaga-lembaga sosial ya, itu perlu sekali ya diaktifkan. Kemudian linmas ya, pengendali masyarakat, kelompok-kelompok yang membentuk sebuah kontrol sosial di dalam masyarakat itu sangat berpengaruh sekali dalam meminimalisir atau menekan angka kejahatan kriminalitas yang ada di dalam masyarakat gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya kriminalitas area dan spasial ya. Jadi implementasi dari pengorganisasian sosial dan atau disorganisasi sosial gitu. Ada implementasinya gitu ya. Kemudian turunan dari area spasial ini ada kejahatan lower class culture ya, atau budaya, kelas budaya. Jadi kejahatan apakah masyarakat kelas bawah ya, itu homogen, jadi sama gitu ya, memiliki karakteristik atau spasial aspirasi yang sama. Jadi kejahatan dan masyarakat kelas bawah itu biasanya diidentikan dengan kesamaan gitu ya. Jadi misalnya contohnya di Lampung ya, di Lampung itu ada satu masyarakat yang memang dilabelkan kampung begal ya, atau kampung narkoba. Nah, seperti itu. Jadi ada karakteristik tersendiri dan aspirasi yang sama gitu ya, bersama-sama melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma atau pelanggaran sosial dan hukum gitu secara bersama-sama, rame-rame gitu ya, yang biasanya dilakukan culture lower class culture itu, atau kelas bawah ya. Kemudian bahwa kejahatan itu ya berkat adanya ketegangan yang dirasakan masyarakat ya, adanya komplain, adanya keinginan untuk meminimalisir ya, mengantisipasi adanya masalah-masalah kriminalitas ini ya di dalam masyarakat ya. Jadi ketika masyarakat mempelajari banyak hal ya, learning teori ya, terus menguatkan kontrol sosialnya ya, jadi adanya tadinya lemah pengawasan oleh masyarakat ya, sehingga karena adanya kontrol teori, adanya kontrol sosial akan membuat kriminalitas itu meminimalisir ya, atau membuat indikator dari kriminalitas itu yang tadinya signifikan naik akan turun ya di dalam masyarakat itu. Jadi ada angka menekan kriminalitas dengan cara strain teori ya, learning teori dan control teori gitu. Adanya
tiga hal aspek seperti itu untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi. Kemudian contohnya ya, contoh-contoh dari kriminalitas. Jadi teman-teman semua udah pada tahu lah ya. Jadi kriminalitas ini disfungsi kejahatan ya yang terjadi di masyarakat. Yaitu contohnya adalah kekerasan seksual terhadap anak usia dini. Ya, predator. Jadi banyak sekali yang menjadi masalah di masyarakat ya. Setiap hari kita temukan di layar kaca kita, di dalam dalam berita kita ya, yaitu ditemukan anak usia dini dengan masalah kekerasan seksual ya. Contohnya ini ya, Rian Jombang yang kemudian contohnya lagi memutilasi ya korban-korbannya anak-anak kecil karena menggunakan aksesoris ya, perhiasan, anting, kalung gitu ya. Kemudian dilakukan juga penyimpangan kekerasan seksual, diperkosa dan lain sebagainya itu terhadap anak usia dini. Karena apa? Karena anak usia dini lemah gitu ya. Sasaran yang paling mudah gitu, anak dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah contoh kriminalitas praktek human trafficking ya, human trafficking yaitu penjualan manusia. Contohnya apa? Ya ini adalah prostitusi online ya yang dilakukan oleh contohnya Vanessa Angel ya dan beberapa artis lainnya ya yang terjerat kasus prostitusi nih. Yang akhirnya apa? Berdampak pada tingkat kriminalitas. Jadi wah artis aja jual diri gitu ya. Penjualan mencari nafkah atau pendapatan dengan cara mengikuti prostitusi online gitu ya. Jadi pengikutnya, followersnya juga banyak yang bakal ngikutin. Nah ini yang akhirnya berdampak pada meningkat angka kriminalitas ya dan prostitusi semakin meningkat gitu. Bukan hanya kalangan artis ya atau sekarang praktek prostitusi itu dulu kan ada ininya ya terorganisir misalnya kalau di Lampung di PMD gitu. Tapi terjadi secara nyata sekarang praktek prostitusi online ya personal gitu. Jadi kita itu harus mengantisipasi atau menganalisis lebih dalam berkenaan dengan kriminalitas praktek prostitusi online ini. Bukan hanya terorganisir tapi secara individu itu mudah dengan menggunakan media sosial yaitu Facebook ya, kemudian Pet, Twitter ya, kemudian Instagram, dan yang paling mudah aksesnya dia itu adalah WA atau Telegram gitu. Jadi teman-teman bisa ya, dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi misalnya WeChat dan lain sebagainya itu harusnya ya itu media sosial untuk berteman gitu, berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik. Tetapi bisa disalahgunakan dalam praktek prostitusi online gitu ya. Jadi kita bisa milih nih gitu. Ceweknya yang mana, cantik atau yang mana maunya. Nah, itu terjadi gitu ya. Dan itu fenomena dalam realitas hari ini. Kemudian melakukan kejahatan ya berupa penipuan. Dengan alibi korban telah memenangkan undian berhadiah gitu ya. Kemudian apalagi ya SMS mama minta pulsa gitu ya, atau misalnya ada seorang ibu ditelepon anaknya terjerat narkoba bu, ditangkap ke kantor polisi, kalau mau dilepaskan kirimkan transfer uang dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu berkedok kejahatan berupa penipuan gitu ya. Nah ini sangat marak baik itu secara online ya atau via dunia maya maupun secara penipuan secara langsung gitu ya dengan orang-orang sekitar kita gitu ya, berupa itu peminjaman uang yang tidak kembali ya sehingga berupa penipuan kemudian berakhir di kantor polisi dan lain sebagainya. Kemudian contoh lainnya yaitu praktik pelecehan seksual yang sering terjadi di dalam transportasi ya di kota-kota besar gitu ya, dicolek gitu ya. Nah, itu masuk dalam pelecehan seksual gitu. Makanya ketika berbicara pelecehan seksual ini amat sulit ya, karena secara verbal saja itu juga memang masuk ke dalam pelecehan seksual gitu. Misalnya kamu hari ini terlihat cantik banget gitu ya.
bibir kamu seksi banget. Nah itu sebenarnya sudah masuk ke kategori pelecehan seksual gitu ya. Seksi deh gitu ya, bagian tubuh misalnya disebutkan gitu. Nah itu sudah masuk ke dalam konsep pelecehan seksual gitu. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya. Oke, kemudian di sini ya ada contoh kriminalitas ya yang sering sekali kita dengar atau kita jumpai di sekitar kita ya. Ada pemerkosaan ya, pemaksaan untuk berhubungan seksual bukan suami istri ya. Itu karena apa? Karena itu runtutan ya, adanya runtutan atau indikator-indikator baru sampai ke pemerkosaan. Jadi nggak langsung ya orang itu melakukan pemerkosaan. Jadi kenapa orang itu melakukan pemerkosaan? Yaitu ya ada kegiatan sehari-hari ya, ada patologi sosial yang ia lakukan dulu gitu tanpa ia sadari, yaitu apa? Menonton video porno dulu ya, tidak mengindahkan norma-norma sosial gitu, sehingga hal-hal yang dianggap wajar, nonton video porno dan lain sebagainya gitu ya, berpacaran gitu, sehingga tidak menerapkan batas ya. Nah itu akan mendorong hasrat seksualnya untuk ketika tidak bisa melampiaskan pada pacar, tidak bisa melakukan pernikahan usia dini ya, atau memang pergaulan hedonis atau gaya hidup, yaitu melakukan pemerkosaan gitu ya. Sehingga contoh-contoh kriminalitas yang akan kita sampai bawah nanti itu adalah runtutan dari kegiatan sehari-hari gitu yang tidak mengindahkan norma agama ya, aturan-aturan agama gitu, aturan sosial gitu ya. Sebenarnya sudah indikasi penyimpangan terhadap diri gitu ya. Nah, kemudian pembunuhan berencana gitu. Kenapa bisa terjadi pembunuhan berencana? Yaitu ya koreksi diri gitu. Karena kita sudah belajar di minggu kemarin bahwa indikasi di dalam tubuh seseorang itu ada ya ekstrovert dan introvert gitu. Kalau introvert ya ekstrovert belum tentu tidak ada di dalam diri kita itu tidak ada yang menjamin ya 100% di dalam diri kita itu tidak akan bisa melakukan pembunuhan gitu. Makanya ya ada dua, ada pembunuhan berencana dan tidak ada pembunuhan yang tidak berencana gitu ya. Mungkin karena emosional yang terlalu tinggi gitu ya, kemudian tidak terbendung lagi gitu ya. Maka kan dilampiaskan seperti itu gitu karena sakit hati dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi makanya di dalam konsep kita kemarin ya dalam patologi sosial itu perlu memahami atau dapat menganalisis masalah sosial ya, disorganisasi sosial yang terkait dengan misalnya individu sosiopatik ya, psikopat ya, kemudian berkenaan dengan mental disordernya manusia gitu ya. Nah, kemudian ada selain pembunuhan berencana ya, ada pengeboman ya, gitu. Pengeboman yang dilakukan oleh para terorisme ya, yang sampai saat ini itu terjadi gitu ya, yang bertujuan untuk menegakkan syariat agama, membawa mengatasnamakan agama gitu. Tetapi kan agama kita tidak ya, tidak mengajarkan untuk saling membunuh gitu ya. Nah, indikator dari terorisme ini ya, ini akan lebih spesifik dan kompleks akan dibahas ya ketika kita membahas mengenai syariat agama gitu ya. Jadi belum tentu yang jihad gitu ya, yang membawa nama agama itu benar-benar membawa syariat agama dan benar-benar memperjuangkan agama. Nah, itu tadi ya di awal sudah dikategorikan ada saja memang kriminalitas terorganisir gitu yang memang hanya berkedok. Nah, kemudian selanjutnya korupsi ya, korupsi termasuk kriminalitas. Jadi apapun itu yang merugikan negara itu termasuk kriminalitas. Kemudian pembegalan motor ya, yang sering terjadi di Lampung ya, di kota-kota besar ya, itu membuat rasa tidak nyaman ketika kita berpergian. Kemudian ada pembunuhan terhadap aktivis HAM gitu ya. Ya, terkait HAM ini terjadi di lingkungan masyarakat itu contoh kriminalitas. Kemudian penipuan ya, penghilangan dengan senjata. Misalnya ini yang contoh terhadap saksi kunci ya. Contohnya misalnya ada seseorang yang
seseorang yang melakukan tindakan kejahatan ya, tetapi dibuat skenario sehingga tidak jadi orang ini bersalah gitu, itu juga termasuk kriminalitas gitu ya. Misalnya hakim yang disuap, jaksa yang disuap, polisi yang disuap, itu masuk ke dalam kriminalitas gitu, tidak boleh gitu. Oknum ya, beberapa oknum tersebut gitu melakukan kesengajaan ya, penghilangan masalah kriminalitas terhadap seseorang yang harusnya dihukum jadi tidak dihukum. Nah, itu tidak boleh ya dilakukan oleh oknum-oknum misalnya yang tadi gitu. Kemudian penggusuran secara paksa ya lahan. Misalnya ini terjadi di zona merah kita, Lampung, biasanya banyak di Mesuji ya. Di Lampung, di Kota Bumi juga masih ada gitu ya. Lampung, di Menggala juga masih ada ya, yang mungkin teman-teman semua yang tinggal di perkebunan sawit ya, itu sengketa tanah ya. Kemudian yang akhirnya penduduk setempat kehilangan tempat tinggal karena adanya masalah ya, bentrok terhadap perusahaan. Nah, itu penggusuran secara paksa itu masuk dalam kriminalitas. Kemudian membayar seseorang untuk melakukan pembunuhan ya, membayar pembunuh bayaran. Nah, itu juga masuk dalam contoh kriminalitas. Kemudian dampak ya, demikianlah penjelasan mengenai kriminalitas ya. Nah, ini kita masuk ke kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja, juvenile delinquency ya, adalah suatu perbuatan melanggar norma ya, aturan dan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja ya, dan transisi masa anak-anak ke dewasa gitu. Jadi batas anak-anak itu tahu ya, usia 0 sampai 12 tahun menurut Zakiah Derajat dalam buku Zakiah Derajat Psikologi Anak ya. Itu mengatakan 0 sampai 12 itu anak gitu. Jadi 13 ke atas itu nanti ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Ya, itu transisi masa anak-anak ke dewasa itu. Nah, disinilah problem ya. Kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, mungkin kalian sebagai kakak ya yang memiliki adik-adik yang remaja, atau kalian juga termasuk remaja tengah atau remaja akhir yang merasakan fenomena ya, perbuatan-perbuatan teman sebaya atau diri sendirilah yang melanggar norma, aturan, atau hukum itu dilanggar di dalam masyarakat. Nah, ini ya, itu disebut kenakalan remaja. Ya nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Ketika dilanggar itu disebut kenakalan. Ya, kenakalan remaja itu belum ya dikutip, belum tentu ya, belum tentu kriminalitas gitu, tetapi bisa masuk ke zona kriminalitas. Jadi ada dua faktor ya yang mempengaruhi, eksternal dan internal ya. Ada yang dipengaruhi dari lingkungan dan faktor internal dari diri sendiri. Jadi memang progresnya anak-anak sampai dewasa itu, kalau anak-anak itu dulu percaya pada orang tua gitu ya. Dari kelahiran dia percaya sekali dengan orang tua. Kemudian siklusnya percaya pada guru. Kemudian siklus berikutnya percaya kepada teman gitu ya. Nah, siklus itulah ya, ketika teman, siklus berikutnya adalah pasangan hidup, pacar lah ya, atau istri gitu. Nah, jadi yang bertanggung jawab itu adalah masing-masing, pembelajarannya masing-masing sesuai siklusnya, dan kebanyakan seperti itu ya. Jadi kalau anak kecil itu, kalau saya bilang 1 tambah 1 itu 1 tambah 5 itu 6. Dia bilang 5 tambah 1 gitu. Harus sesuai apa yang kata gurunya gitu. Ya. Nah, jadi percaya pada guru gitu. Sudah beralih, oh kata ibu guru seperti ini gitu. Kata bu dosen seperti ini gitu. Jadi nggak percaya sama ibunya lagi, ya nggak apa ya gitu. Jadi ibunya ngomong itu yang second opinion gitu. Yang pertama bu dosennya dulu deh gitu, mungkin ya. Atau sekarang yang penting yang pertama adalah pacar saya dulu gitu. Nah, itu faktor ya, faktor yang membentuk dominan penyebab remaja melakukan perihal berpikir nyamuk ya, berpikir berubah gitu ya, yang tadinya percaya pada seseorang itu keluarga, itu berubah menjadi lingkungan gitu ya. Nah, juga ada faktor memang dari diri sendiri. Nah, faktor eksternal nih, luar ya. Jadi ada pengaruh dari luar, keluarga ya, keluarga gitu ya, keluarga besar, kemudian adanya teman sebaya ya. Kemudian lingkungan sosial itu pembentuk, benar-benar membentuk seseorang untuk melakukan aktivitas ya. Jadi kalau teman-teman kita itu
hobinya main bola, kita pasti ikutan main bola gitu. Tapi kalau teman-teman itu hobinya naik motor keliling-keliling tiap sore, ya ikut aktivitas seperti itu gitu ya, ikutan geng motor dan lain sebagainya gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman itu main game online, ya satu komunitas pasti sukanya main game online gitu. Nah, kemudian ada juga memang faktor internal ya. Jadi memang adanya dari dorongan dari diri sendiri gitu, pencarian jati diri. Pengenlah nyoba gitu berteman dengan komunitas punk gitu, anak-anak punk gitu. Jadi kayaknya jati diri saya di anak-anak punk ini deh. Berubah lagi besok gitu. Kayaknya nggak cocok dengan anak punk gitu ya. Klub lain lagi gitu ya. Kayaknya klub mobil nih yang bagus dan lain sebagainya. Jadi adanya pencarian jati diri. Terus kemudian adanya pengendalian diri yang lemah. Jadi kalau memang benteng agama dalam diri para remaja itu tidak dibangun ya dalam indikator keagamaan ya, bukan hanya bukan hanya ilmu ya, tetapi pengendalian diri yang didapat dari diri sendiri, dari pengalaman pembelajaran itu yang lemah, maka akan membuat remaja itu akan melakukan tindakan-tindakan kenakalan gitu. Jadi kenakalan yang sering terjadi di sekolah, misalnya membuli kawan ya, itu sering terjadi. Nah, ini di sini ada kenakalan remaja umum yang sering dalam lingkungan luar sekolah ataupun di dalam sekolah ya. Jadi kalau ngomongin remaja ini biasanya masih dalam kondisi sekolah ya. Jadi umumnya terjadi dalam lingkar sekolah itu. Nah, contohnya adalah berkelahi ya dengan teman, pembulian ya, membolos sekolah, melihat atau menonton video porno ya. Kemudian pemakaian obat-obat terlarang, coba-coba dulu mulai dari ganja dulu yuk. Benar ya? Jadi teman-teman saya dulu di saat saya remaja itu saya lihat gitu ya. Gitu. Oh iya gitu teman-teman pada konsumsi di awal itu rokok dulu ya, habis rokok diajak lagi ke yang agak lebih tinggi, ganja, diajak lagi yang ke lebih tinggi, penggunaan obat-obat terlarang. Nah itu yang sehingga akhirnya akan memicu ya merasa nyaman, merasa jago, merasa hebat, tawuran ya. Terus butuh uang untuk membeli barang narkoba dan obat-obatan terlarang sehingga melakukan penipuan. Kemudian tidak punya uang jajan kurang, akan melakukan pencurian. Karena apa? Adiktif ya. Kebutuhan itu yang nagih ya. Harus merokok, kalau nggak merokok pusing kepala dan lain sebagainya. Sehingga ya yaitu melakukan pencurian. Kalau udah menggunakan ganja dan lain sebagainya itu kan adrenalin kuat ya, berkeinginan untuk nggak tidur semalaman dan lain sebagainya. Sehingga apa? Oh ya udah cocoknya ikutan balapan